gue harus perempuan, harus bisa, serba bisa, harus mandiri walaupun gue punya pasangan hidup. Kita nggak pernah tahu di kemudian hari kita akan menjadi seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama Fahmi Alamsyah di Cerita Kita, podcastnya Smart Life Indonesia. Pada kesempatan kali ini spesial banget nih, kita kedatangan artis Korea. Bener-bener Korea loh. Yang pertama ada Blackpink, yang kedua itu EXO. Yang Blackpinknya cewek, yang EXO-nya laki. Ada Teh Dewi sama Mas Wandi. Artisnya Smart Life Indonesia gitu kan. Ini gerbang depan, buka pintu langsung mereka. Langsung mereka. Enak kan dipandangnya kan, kalau datang ke Smart Life langsung ketemunya sama kita berdua. Seger kalau pagi-pagi tuh, waduh seger gitu kan, nggak lesu gitu kan, nggak ngeluh. Beda kan kalau di mana ya, nggak tahu. Ya kayak di inian, kayak di minimarket aja gimana, selamat datang. Ini mah nggak ada tapi ya. Senyuman dong kita sih. Pret. Kalau udah kenal mah kagak. Selalu bilang selamat pagi, ya nggak? Terus gue langsung pasti langsung sungkem gue. Apa datangnya gue yang selalu siang kali Ya lo yang selalu mungkin. siang. Berarti datangnya harus lebih pagi lagi, ya nggak? Oke, nah di sini kita cerita ini ya, masa lalu deh sebelum masuk ke Smart Life gitu. Sejarahnya itu bagaimana sih? Mas Wandi umur berapa Mas? Kalau boleh tahu. Sekarang mau masuk 33. 33. Teh Dewi Masih muda. Serius masih muda. Baru 30. sisanya. Anjir. Beda 3 tahun, adik kakak ini gitu. Mas Wandi 3 SMA, dia baru masuk di Tatar nih. Teh Dewi Di itu ospek. Di ospek. Ospekan Mas Wandi itu kan dulu. Cuman bedanya 3 tahun doang. Gue umur 20. Jadi maaf aja ya. Emang nanti Agustus baru 33. Oh, Agustus tahun Ingetin ini. Agustus ya. Tanggalnya? Aku tahu. Tenang. Diem aja Iya, ya. diem aja. Penting Bukan- aja. Sembarang. Boleh Mas Wandi ceritain dulu sebelum masuk sini tuh apa sih? Asli mana emang? Berangkat dari saya lahirnya di Banding Agung, di Sumatera Selatan. Itu jauh sih dari Palembang, ada sekitar 8 jam. Itu berarti Palembang kan kota ya. Terus kampung, udah nggak ada penghuninya gitu rumahnya. Oh kan. Tempat Jadi- pariwisata yang pasti. Hah? Tempat pariwisata. Jadi kalau misalkan kalian senang namanya pantai, ya itu kebetulan rumah saya depan pantai. Oh. Boleh lah kapan-kapan kita pulang Danau ya. ya? Bareng. Danau. Boleh, Danau terbesar nomor 2 di Sumatera selain Danau Toba. Toba. Ya kan terkenalnya Danau Toba gitu kan. Ternyata yang keduanya itu Danau Ranau. Emang kayak kalau dilihat dari Google kayaknya bagus-bagus tuh. Nah, terus ke sini itu gimana itu? Kalau saya berawalnya itu setelah lulus sekolah itu tahun 2007, saya merantau untuk kuliah di Bandung. Oh, Nah, di Bandung saya kuliah di STMIK LPKIA, itu di Jalan Soekarno-Hatta. Saya mengambil dulu D3-nya Manajemen Informatika dan S1-nya Sistem Informasi. Nah, setelah itu saya sempat bekerja. Biasanya saya kerja itu nggak lama-lama, karena kalau zamannya dulu tuh masih usia 20-an itu kan masih Abil. jadi kalau ada masalah di pekerjaan dengan orang pekerja yang kantor gitu sama karyawan, kalau udah nggak betah ya saya cabut. Berawalnya saya kerjanya itu pertama kali saya ditempatkan di restoran. Itu kebetulan punya teman saya yang orang Bali, tapi sekarang udah tinggal di Bali. Itu saya jabat sebagai bagian keuangan.
Itu nggak lama sih sebenarnya, sampai berapa ya? Ada setahunan. Enggak, 3 bulan. Nah, setelah itu saya ikut yang namanya tes di Polsim, semen, PT Semen. Nah, dari 50 yang mendaftar, itu hanya terima 2. Nah, salah satunya saya ditempatkan di Bandung. Itu juga nggak lama karena ya kendalanya sama rekan kerja. Jadi saya cabut, terus saya kerja lagi di Carrefour. Nah, setelah di Carrefour juga nggak lama, baru saya kerja di sebelum saya merantau ke Jakarta itu, terakhir saya di Bandung itu kerja di Bank Mandiri, Bank BRI. Bang. Ya, Bank BRI yang letaknya itu di Asia Afrika. Di depan Masjid Raya itu. Masjid Raya. Itu saya di situ gak lama juga, makanya saya setelah selesai dari sana saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta saya sempat nggak kerja. Saya ngambil kursus di LBI UI 1 tahun bahasa Korea. Setelah saya lulus, saya balik lagi ke Bandung, balik lagi tuh, lanjut lagi ke Korea lagi 1 tahun. Jadi dapat 2 sertifikat. Setelah itu tadinya mau ikut tes yang namanya BNPTC untuk ngambil beasiswa. Cuman saya kan punya penyakit bawah dalam, itu kan salah satu yang bikin saya ya udah nggak jadi. Akhirnya terakhir saya itu kerja sebelum di Smart Life ini, saya kerja di Smart Friend, promotor atau marketing provider itu ya, provider. Itu selama 3 tahun. Nah, jadi dari pengalaman itu banyak yang saya dapatkan, dari mulai pastinya pola pikir. Kenapa dari pekerjaan yang sebelumnya kan memang pekerjaannya nggak seberat di Semafren, tetapi kalau pas di Semafren itu saya harus berpikir, nggak mungkin saya setiap bekerja harus ngambil keputusan resign. Jadi saya netapin selama lebih kurang 3 tahun lah saya kerja di Semafren. Itu banyak yang saya dapatkan di Semafren, salah satunya penghasilan gitu kan. Penghasilan kalau dibilang itu gede, lumayan lah ya. Lumayan. Insentifnya itu lumayan gitu. Sampai sempat insentif aja tuh saya 1 bulan 10 juta. 10 juta. Itu paling kecil 4. Kemarin yang lalu-lalu ya 10 juta tuh lumayan loh. Tahun-tahun yang lalu tuh. Kalau sekarang ini masih lumayan sih 10 juta mah. Habisnya uang itu ya mungkin karena saya udah namanya punya uang, itu jadi pelajaran juga buat sayanya. Jadi gitu. Terus juga sempat 1 tahun sebelum saya bergabung di Smart Life kan saya sakit, paru-paru basah. Nah, itu saya berobat. Nah, di situ habis uang. Nah, dari situ mulai saya untuk menabung lagi. Tiba-tiba saya dapat kontak dari Bang Ucok. Bang Ucok itu teman kecil lah dari SD sampai sekarang. Teman yang di sana. Awalnya mah waktu masuk Smart Life juga dibilang itu enggak. Jadi maksudnya pas resign itu kan ngedadak. Katanya kebetulan di Smart Life ini lagi butuh bagian waktu itu perapi di Riza berkas arsip. Nah, di situ dibutuhkan secepatnya. Bisa resign. Alhamdulillah dengan resign itu saya nggak ada kesusahan, karena kan kalau untuk resign di perusahaan besar itu minimal kita harus masuk dulu 1 bulan. Nah, cuman karena atasan saya tahu kinerja saya dan juga alasan saya tepat, saya bilang saya udah dapat kerjaan baru yang mungkin lebih baik, saya bilang gitu kan. Jadi Smart Friend untuk gajinya saya tidak menyebutkan, saya bilang
lebih gede. Awalnya kan saya bilang biar atasan saya tidak menyusah apa ya, memberatkan saya untuk resign. Akhirnya pada saat itu juga saya ditandatangani untuk surat resignnya. Udah, jadi nggak lama sih sebenarnya untuk. Jadi langsung tuh ketika resign tuh emang udah langsung ke ya. Smart Life. Nah pas sampai sini saya kaget awalnya, karena jujur untuk pekerjaan sebelumnya kan gaji kan lumayan ya. Ini mah ya cerita aja. Jadi pas tahu untuk gaji di sini pertama awal ya kita tahu sendiri kan, saya sempat kaget. Cuman kan udah terlanjur, udah nyampe sini. Dan saya udah menandatangani untuk resign. Ya kan? Jadi ya udah sejalanin dulu aja. Cuman alhamdulillahnya di sini itu apa ya, kita itu pertama kali masuk di perusahaan ini kita diarahkan untuk bikin yang namanya tuh rancangan impian. Itu pertama kali kita disuruh bikin rancangan impian. Kebetulan memang saya basicnya itu dari dulu selain seni memang suka kayak masak kayak gitu. Ya. Jadi memang dari dulu saya pengen membangun suatu perusahaan atau restoran gitu. Nah di sini memang diarahkan. Terus dari rancangan impian itu kan di step by stepnya ditulis, di breakdown ya. Kan awalnya saya menulis dulu apa yang pengen saya capai, yang saya coba untuk istilahnya apa mungkin untuk mimpi itu bisa dicapai yang standar dulu aja deh. Saya tulis salah satu mimpi yang pertama kali itu pengen kendaraan, tapi waktu itu sempat berdoanya kendaraannya second. Ternyata Allah langsung mengabulkan tahun pertama. Enggak sampai 1 tahun sih. Tahun pertama itu waktu gabung berapa bulan ya, sekitar 6 atau berapa, saya udah langsung bisa beli kendaraan walaupun second, dan harganya pas banget dengan apa yang saya pengen. Karena waktu itu saya bilang pengen beli motor second dengan harga 5 juta. Ternyata Allah kabulin. Dapat motor yang harganya 5 juta. Itu waktu itu cepet banget dapatnya, karena si Bang Ucap juga kan ngebantu untuk cari channel buat motor. Banyak tuh, ada beberapa, 4 kali ya. Nah cuman tidak sesuai dengan budget. Cuman pas terakhir saya cari sendiri, ada yang budgetnya sama dengan apa yang saya pengen, uangnya pas juga, ya udah saya ambil tuh. Terus juga banyak sih yang saya catat tuh, saya tulis itu yang kecil-kecil lah, kayak kasur yang dulunya mungkin kalau di kosan itu kita pakai kasur dari dari kosan itu kan standar ya. Saya pengen pakai punya kasur yang enak, yang mahal. Kecapai juga dengan penghasilan. Istilahnya penjualan waktu itu sempat 2 minggu baru gabung tuh sudah closing. Lucunya itu awal kali pertama closing itu saya ingat banget, konsumen saya yang ibunya Pak Herianto di itu PK3 tahap 1 itu ibu-ibu tua yang datang ke kantor pemasaran. Jadi ya udah Wandi, kamu coba follow up dulu. Ternyata rezekinya di sana. Pertama kali di situ kaget lah, pecah telur kan. Banyak rata-rata Bang Ucok aja tuh katanya sampai berapa bulan tuh baru pecah telur. Nah, saya 1-2 minggu kurang tuh udah pecah telur. Nah kalau di sini kan sebutannya pecah telur ya. Nah, itu di situ sampai sekarang masih silaturahmi, dapat 1 konsumen itu pertama awal, terus lanjut kayak gitu. Walaupun saya memang belum fokus banget penjualan, jadi paling waktu itu ya yang banyak saya dapatkan itu di PK4 sih. Ada sampai 9 itu sudah akad 9 itu. Karena pecah telur di sini tuh kita kan memang bergerak di bidang properti, tour dan travel. Nah di sana di propertinya itu kita sama Pesona Kahuripan.
Pesona Kahuripan. Jadi kita sebagai agensi tunggalnya ya, agensi tunggal untuk pemasaran di Pesona Kahuripan. Nah, isinya ya kita nih yang ada di Smart Lab Indonesia. Kayak Bang Wandi, Teh sih semuanya tuh yang bergabung di CCM atau Smart Lab Indonesia ini sebagai marketingnya Pesona Kahuripan. Marketing in-house jadinya ya. Nah, dari masuk itu udah berapa lama di sini, Mas? Saya masuk itu di tahun 2010 di bulan 7 2010. 2010 maaf 2020. Oh, 2020. Ini pikirannya kayaknya masih ketinggalan di 2010 nih. Move on dong. Kan udah di tahun 2022. Berarti udah hampir 2 tahun. Hampir 2 Move tahun. on. Ingat move on. Boleh belajar di masa lalu ya kan. Nah, itu Tapi kita dia. harus menata masa Tadinya depan. apa ya, mau nyebut 2020 tapi kita sebut 2010. Kurang 10 kali. Ada apa kak di 2010? Nah, Jadi pertanyaan. masih kuliah kan? 2010. Iya, kuliah. Ya, pas kuliah lagi ya. Entah nih. Jatuh cinta kayaknya sama seseorang. Ya, Enggak tahu lah. hanya Mas Wandi yang tahu. Hanya Mas Wandi yang tahu. Nah, kalau Teh Dewi gimana Teh? Kalau aku, apa ya? Udah 5 tahun ya di sini. Belum. Mau cerita tentang apa dulu nih? Dari sebelum masuk ke sini kok bisa sih sampai masuk ke sini itu gimana? Sudah jalannya. Udah jalannya. Lewat Lewat Tuhan. dengan cara apa? Dengan cara mungkin jadi sebelumnya tuh aku kerja di salah satu perusahaan otomotif, aku nggak sebutin ya. Terus kerja bener selama 3 tahun kurang lebih. 3 tahun. Pertama tuh awalnya basicnya tuh dari sales counter dulu pertama. Sales counter, belajar ketemu dengan berbagai karakter orang ya kan, tahu sendiri kan. Terus sampai akhirnya awalnya coba-coba dulu nih ke admin. Awalnya coba-coba dulu. Dimintain dan aku tuh nggak pernah mau nolak gitu. Kalau orang minta tolong selagi aku bisa ya udah gitu. Akhir dari situ coba, akhirnya lama-lama ditarik ke dalam. Terus ke dalam admin maksudnya. Jangan ngadi-ngadi. Ke dalam. Jadi tadinya sales counter Ya, tadinya pindah. ke depan, kan. Oh, di depan. Pindah ke dalam gitu. Terus akhirnya karena memang sering berjalannya waktu, aku lumayan sih lama di situ. Kurang lebih 1 tahun, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Ya udah bisa lari-larian tuh kalau anak kecil. Ya 1 tahun udah dapat pelajaran, udah ibaratnya udah apa ya, tahu basicnya admin kayak gimana gitu kan. Dan memang menurut aku tempat itu udah gak sehat gitu. Tapi alhamdulillah aku selama aku kerja tuh aku nggak pernah punya masalah. Dalam arti tidak ada konflik di dalam pekerjaan itu gitu. Jadi aku sampai sekarang masih baik aja sama pekerjaan itu. Sampai akhirnya balik aku resign. Terus akhirnya aku dapat kerja lagi di otomotif lagi. Di otomotif lagi. Iya. Sama. Brandnya sama. Cuman beda. Penempatan lokasi aja. Iya. Oh, penempatan. Enggak, penempatan lokasi maksudnya dalam arti beda apa ya? Kalau kayak gitu kan dia sistemnya kan franchise gitu kan. Jadi aku di tempat yang baru, di beda owner gitu. Tapi lebih besar gitu. Ya udah akhirnya di situ sama awalnya nyoba juga sales counter karena udah ya udahlah sales counter gitu. Ya udah ternyata ditarik lagi jadi admin. Terus bablas jadi admin. Berapa tahun tuh yang kedua? Di situ aku kurang lebih 2 tahun. 2 tahun lumayan juga ya. Itu tahun berapa? Aku kerja itu pokoknya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Terus? Karena kan aku pas abis lulus itu kan aku sempat memang kerja. Cuman CCPT ya? Cewek pabrik. Cewek pabrik iya. Bukannya cewek kantoran lu kan? Bukan. Terus sama tapi di otomotif juga gitu. Cuman setahun nggak lama. Terus akhirnya di usia 21 tahun aku nikah kan.
Nikah. nikah, punya anak, terus nggak ada jedanya sampai punya anak 2, akhirnya sudah sampai apa ya, udah anaknya udah mulai besar, udah bisa ditinggal, akhirnya udah aku pengen kerja karena kan emang Kerja aku lagi. tipikal orang yang tidak pernah bisa buat diem di rumah. Diem di rumah. Betul. Aku harus punya aktivitas. Oh. Ya. Banyak juga tuh yang begitu, ada yang memang apa ya, nggak bertahan. Oh, Bukan nggak bertahan sih, dalam apa arti ya? Ya kalau kita memang masih bisa, kenapa enggak kan? Nah. Gitu. Kan lumayan duit penghasilan gitu kan, jadi nambah lagi nggak cuma dari suami. karena kan semuanya kan semua titipan. Iya. Antara aku nggak tahu nih, aku mikir gini, sampai pernah berpikir, aku nggak tahu ya pemikiran orang kayak gimana, cuman kalau aku pribadi aku mikirnya, aku nggak tahu nih siapa duluan yang akan Yang akan dipanggil. gitu ya, bahasanya susah banget sih, dipanggil, entah aku duluan, entah atau pasangan aku duluan. Dipanggil atas Nah bukan, jadi aku pikirnya NSB. enggak, terus aku mikirnya jadi kayak gue harus perempuan, jadi harus bisa serba bisa, harus mandiri walaupun gue punya pasangan hidup. Kita nggak pernah tahu di kemudian hari kita akan menjadi seperti apa. Apakah itu bisa dikatakan kita tuh mempersiapkan kalau dia udah mati? Nggak juga, cuman kita menjaga-jaga. Oh, jaga-jaga. Contoh kecil gini, misalkan pasangan hidup kita udah nggak ada nih, kita kan mau nggak mau harus menjalani hidup kita ke depannya, dan mau sampai kapan kita bergantung sama orang lain.